Assalamualaikum Bu Haji. Ya, waalaikumsalam. Sehat Bu Haji? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Bu Haji ya. Sehat ya Bu Haji ya. Mohon izin ya Bu Haji, saya ada tugas untuk berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan ya. Kalau masalah pengambilan keputusan, Bu Haji udah sering banget ini ya, udah malang-malang buana. Ada berapa tahun Bu Haji jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah dari 2010. Wah, subhanallah. Berarti berapa ya? 12 tahun ya. 12 tahun. Iya. Kurang terus ya Bu Haji ya. Ya, insya Allah ya. Gimana Bu? Untuk yang pertama nih ya Bu Haji ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, Bu Haji di sekolah, bagaimana nih cara Bu Haji mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah yang berada di sekolah Bu Haji berkaitan dengan dilema etika dan emosional dan bujukan moral gitu. Ya, oke. Itu nomor satu ya. Ya. Kalau setahu saya itu yang disebut dilema etika itu situasi yang terjadi ketika saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar ya, tapi bertentangan dengan aturan. Gitu. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau apa tadi, bujukan moral ya. Nah, kalau bujukan moral itu setahu saya sama seperti tadi, tapi yang benar dengan yang salah, gitu ya. Betul. Oke, nah kalau saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema tadi, yaitu terlebih dahulu saya identifikasi dulu tuh kasusnya, gitu, dari kedua belah pihak tadi. Nah, mana yang harus saya pilih, gitu ya? Pihak mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, tentunya buat sekolah. Oh gitu ya Bu Haji ya. Jadi Bu Haji lebih mengutamakan kemanfaatannya kemana nih, gitu. Kalau kira-kira walaupun sama-sama benar kan, itu sama-sama benar ya, tapi misalnya yang sini manfaatnya lebih banyak buat sekolah, saya pasti pilih yang manfaatnya lebih Berarti banyak. arahnya ke murid, ke siswa Ya, gitu ya Bu Haji. sekolah lah. Iya. Selama Bu Haji menjadi kepala sekolah, bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu Haji ya. Misalkan seorang guru kan tupoksinya mengajar ya Bu Haji. Pada waktu yang bersamaan adanya satu kegiatan karir, jenjang karir. Kira-kira dalam arti kata lain itu kuliah dah gitu. Menurut Bu Haji ini, pengambilan keputusan Bu Haji ini lebih guru itu Bu Haji kasih yang mana gitu? Izinkan atau Izinkan yang enggak? mana, iya. Apakah harus ngajar nih guru karena tupoksinya guru gitu. Tapi di sisi lain guru itu harus kuliah, ada jam kuliah gitu. Nah, untuk Bu Haji sendiri gimana nih? Tadi balik ke yang tadi, sebenarnya kita lebih ke tuh manfaatnya banyakan mana sama mudaratnya, gitu kan. Kalau si guru kuliah kan berarti pengembangan dirinya. Nah, itu kan hak dia, gitu. Nah, adapun nanti tugas mengajarnya mungkin masih bisa kita cari jalan keluar lain ya, misalnya digantikan dengan temannya dulu, gitu ya. Kalau soal pengembangan dirinya kan haknya dia, dan juga nanti mungkin setelah dia kuliah kan manfaatnya juga buat sekolah juga. Kalau saya sih kalau tidak mengizinkan mah tidak. Cuman paling enggak sebelum dia ngambil keputusan mau kuliah, dia ngomong dulu sama saya. Nah, sehingga nanti saya bisa izin dulu lah, sehingga saya bisa mengkondisikan siapa nanti yang kira-kira menggantikan pada saat si ibu gurunya sedang kuliah. Gitu, jadi dilihat juga sisi baiknya, sisi mudaratnya juga. Samping itu juga Bu Haji juga ada alternatif lain gitu ya, untuk mengkondisikan tupoksi daripada guru tersebut, itu kelas sampai ampunya si muridnya gitu kan. Murid kan benda hidup gitu, yang kalau ditinggal ya jangan lama kan, mau ngajar kelas 1 kan. Iya, kalau betul, sebentar aja udah nyari gitu. Iya benar ya Bu Haji ya. Oke. Lalu sejauh ini ya Bu Haji, itu masalah kasus dilema etika. Nah, sekarang kalau seandainya pada sekolah Bu Haji pimpin ada kasus bujukan moral, berarti kan benar lawan tidak benar, atau benar lawan salah gitu. Kira-kira nih Bu Haji, keputusan apa yang bakalan Bu Haji ambil dan langkah-langkah apa sebelum Bu Haji ambil keputusan tersebut?
Oke, berarti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan ketika ada apa tadi itu Bujukan moral, kasus bujukan moral. Antara yang benar dengan yang salah. Gitu. Kalau saya kan seperti biasa mungkin Bu Haji udah tahu, pertama pemahaman dan identifikasi masalah dulu. Iya, Saya paham betul. dulu masalahnya apa tuh. Iya. Gitu. Sehingga nanti saya ngambil keputusan nggak menyesal gitu ya. Yang keduanya setelah saya tahu, setelah saya paham kasusnya apa, saya kumpulkan datanya dari kasus yang terjadi itu apa-apa saja sih, maksudnya kenapa gitu dan kenapa asalnya sehingga terjadi kasus tersebut. Yang kedua, yang ketiganya pastinya ada analisis ya. Ada analisis penyebab kasus. Kenapa sih sampai terjadi seperti itu gitu, antara yang benar dengan yang salah tadi. Misalnya mungkin kalau kita di guru ya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita menjajaki pilihan pemecahan kasusnya. Artinya tadi kan kita udah paham, kemudian kita udah analisis, udah ngumpulin data. Nah, nanti kira-kira saya memilih pemecahannya yang seperti apa gitu. Pasti saya setelah paham, setelah ada data, setelah tahu penyebabnya, pasti saya pilih, oh ini yang harus saya lakukan tuh ini. Nah, barulah saya putuskan masalahnya. Maaf, bukan putuskan masalahnya, putuskan tindak lanjutnya atau tindakannya apa gitu. Jadi setiap kasus yang berhubungan dengan bujukan moral, gimana cari sabab-musababnya dulu, terus cari fakta-fakta yang ada, terus dicarikan dulu siapa yang terlibat gitu ya, terus diidentifikasi juga masalahnya, barulah Bu Haji ngambil satu keputusan atau satu tindakan. Kalau itu terjadi pada guru ya Bu Haji ya. Nah, tindakan tersebut itu menurut Bu Haji ini kira-kira yang menguntungkan guru yang bermasalah tersebut atau pihak lain dalam tindakan Bu Haji? Dari yang sebenarnya yang ada itu. Iya. Kalau sebagai pemimpin kita kan harus mengayomi anak buah gitu ya, dia harus biar bagaimanapun juga ini anak buah saya gitu. Dua-duanya misalkan terjadi gitu. Tapi Bu Haji udah mempunyai data-data, udah analisis masalah segala macam. Kira-kira ini keputusan Bu Haji itu berdasarkan lebih manfaatan yang mana? Manfaatnya itu lebih apa, buat ke sekolah atau buat ke diri orang tersebut, atau memang dengan asumsi lebih dekat sama, maaf ya Bu Haji ya, lebih dekat sama atasan gitu. Apa yang Bu Haji pilih? Kalau mengambil keputusan itu siapapun yang ngambil keputusan pasti, apalagi ada PS gitu kan, maksudnya benar dengan salah. Pasti salah satu ada yang dirugikan. Itu mau keputusannya bagaimanapun pasti salah satunya ada yang dirugikan. Tapi kan dengan salah satu yang dirugikan itu tetap kita ambil keputusannya yang bermanfaat gitu. Jangan sampai kita sesali di kemudian hari, walaupun misalnya ada tadi tuh yang 2 orang guru itu, misalnya yang satunya dekat dengan saya, misalnya gitu, saudara atau apa, tapi dia di posisi salah misalnya ya. Nah, yang satunya lagi di posisi benar. Nah, ketika kita identifikasi masalah kemudian manfaatnya lebih banyak ke yang benar ini, ya pastinya saya ngambil yang benar walaupun ini saudara. Nah, taruh misalnya ini pun bukan saudara, tetap aja pasti dirugikan. Nah, kalau nggak ada yang dirugikan itu bukan pengambilan keputusan, itu menurut saya ya. Iya, betul. Jadi satu pihak pasti ada yang dirugikan ya, karena memang ada benar PS salah gitu ya Bu Haji ya. Iya. Terus selanjutnya nih ya Bu Haji. Pada pengambilan keputusan selama Bu Haji menjadi kepala sekolah gitu, pernah nggak Bu Haji merasakan setelah ngambil satu keputusan tiba-tiba menyesal gitu? Kenapa sih ya saya mutusin begitu gitu ya? Pernah nggak tuh Bu Haji? Kayaknya sih selama ini belum pernah. Belum pernah. Berarti benar-benar kalau mengambil keputusan itu Bu Haji benar-benar ditimbang, terima dulu gitu ya. Diteliti lagi gitu ya. Maksudnya gini loh, kalau kita misalnya memutuskan sesuatu itu nggak bisa kita, kalau saya ya, mungkin orang-orang ada yang bisa secepat itu, tapi kalau saya nggak bisa. Jadi harus ada tenggang waktu dulu, saya pikirkan dulu baik buruknya, baru ngambil keputusan. Jadi setelah tadilah kita ngumpulin data dulu, jangan nggak tahu apa-apa karena ini ngadu begini, langsung saya putusin saya nggak bisa gitu. Nah, berarti kita harus ada tenggang waktunya dulu. Makanya selama ini alhamdulillah saya
belum ada keputusan yang saya sesali. Iya, betul. Karena memang udah ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya ya Bu Haji. Nah itu kalau tadi yang di depan moral itu ada benar, ada yang salah ya Bu Haji. Sekarang kalau seandainya nih pada sekolah yang Bu Haji pimpin tiba-tiba terjadi satu kasus guru misalkan tidak menjalankan tupoksinya sebagai guru atau dengan seenaknya, itu kan berarti udah jelas-jelas salah ya Bu Haji ya. Nah pada kondisi seperti itu apa yang akan Bu Haji lakukan?